saya Sakila Aisyah Putri dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit opini saya mengenai fenomena alam La Nina yang sedang terjadi, namun kurang dipahami dan kurang ditanggapi oleh masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Saat ini Indonesia tengah mengalami musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Namun, musim penghujan tahun ini dinilai memiliki intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena alam La Nina diprediksi berlangsung pada Oktober 2020 hingga Maret 2021 mendatang. Fenomena La Nina diketahui merupakan fenomena iklim global yang terjadi karena adanya perbedaan suhu muka air laut, di mana suhu muka air laut di Samudra Pasifik tengah ekuator lebih dingin dari biasanya. Bahkan BMKG menilai bahwa suhu muka air laut di sana melebihi minus 1 derajat Celcius. Menurut Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, dampak dari fenomena La Nina ini akan terasa di Indonesia yang suhu muka air lautnya lebih hangat. Dan diprediksi puncaknya akan terjadi pada bulan Desember 2020 hingga Februari 2021. Terlebih lagi, Indonesia saat ini tengah memasuki musim penghujan yang curah hujannya cukup tinggi. Berdampak pada penambahan uap air dan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia yang sebetulnya saat ini sudah terjadi penguapan yang intensif dan pembentukan awan hujan akibat dari masuknya musim hujan. Sehingga terjadi penambahan yang diprediksi menambah akumulasi curah hujan bulanan dan musiman yang meningkat sampai 20 hingga 40% di atas normal, kata dia. Hujan yang terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi merupakan sebagian dari faktor alam La Nina. Namun, tidak banyak masyarakat yang mengetahui akan hal itu. Mereka beranggapan bahwa hujan yang terjadi memang karena musim penghujan telah tiba. Padahal ada faktor alam La Nina yang juga mempengaruhi kondisi hujan belakangan ini. Masyarakat masih banyak yang bertanya terkait fenomena alam La Nina, seperti mengapa di daerah saya masih belum turun hujan selama 5 hari? Mengapa di daerah saya masih seperti musim kemarau? Namun ada juga yang sudah menyadari akan hal ini, seperti wah ternyata banjir yang terjadi di wilayah saya akibat dari intensitas curah hujan yang meningkat akibat La Nina ya. Dijelaskan dalam laman kompas.com, dampak utama dari fenomena La Nina terhadap cuaca dan iklim di Indonesia yaitu peningkatan curah hujan. Akan tetapi, kondisi topografi di Indonesia yang berbeda-beda, maka dampak La Nina di Indonesia pun tidak seragam dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tidak secara bersamaan seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak dari fenomena ini. Namun, fenomena La Nina dapat mengakibatkan berbagai bencana alam hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Sudah banyak contohnya seperti banjir yang mulai terjadi di beberapa wilayah Indonesia akibat intensitas curah hujan yang meningkat karena adanya faktor fenomena alam La Nina. Namun, sangat disayangkan masyarakat belum banyak yang mengetahui terkait fenomena alam La Nina dan dampaknya. Seharusnya pemerintah dan BMKG bekerja sama dalam mensosialisasikan terkait fenomena alam La Nina ini dengan cara membuat poster peringatan dini atau poster pengetahuan yang menarik dan selalu diperbaharui informasinya sehingga masyarakat tertarik untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan tanggap bencana serta memupuk kerjasama di lingkungan masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan agar terhindar dari bencana alam. Ini dilakukan karena mengingat puncak La Nina diprediksi terjadi pada bulan Desember 2020 hingga Februari 2021 mendatang. Jika masyarakat Indonesia sudah tanggap bencana sejak dini, maka kemungkinan peningkatan terjadinya bencana alam di Indonesia pun berkurang. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan tanggap bencana guna meminimalisir korban bencana alam di Indonesia. Sekian opini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.